Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Ketemu lagi di acara podcastnya Siar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber kita yang luar biasa, yang saya yakin juga ini pasti akan bisa memberikan insight kepada tidak hanya untuk Siar tapi untuk tenan dan pengusaha-pengusaha di sekitar Siar dan Surabaya yang nantinya kita bisa cari tahu informasinya. Jadi nanti kita akan bicara ini tentang program ASIK. Jadi pemerintah Kota Surabaya merilis program ASIK yang sekarang ini sudah digunakan sebagai salah satu media bagi pengusaha untuk mencari calon-calon karyawan atau pekerja yang nantinya bisa digunakan atau dipekerjakan di perusahaan masing-masing. Nah, kali ini kita nanti akan tanya lebih dalam tentang apa itu ASIK, tentang bagaimana mekanismenya, atau nanti bagaimana jika pengusaha ingin masuk ke dalam program ASIK tersebut. Nah, kita sekarang sudah bersama dengan Pak Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pak Zaini dan Pak Kabid Pelatihan dan Tenaga Kerja Pak Trenggono. Terima kasih Pak Zaini sudah rawuh, Pak Trenggono sudah rawuh menyempatkan waktunya ke sini. Jadi kita ngobrol santai aja Pak Zaini, Pak Trenggono, tentang program pemerintah Kota Surabaya yang dinamai ASIK gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu saya bertemu dengan shareholder karena Siar ini salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Surabaya. Saat itu 2 kali kami bertemu dan 2 kali disampaikan tentang program ASIK. Jadi hari ini nanti mungkin kita akan bicara tentang itu lebih banyak Pak Zaini dan Pak Trenggono. Mungkin untuk mengawali diskusi kita, sebenarnya program ASIK ini yang melatar belakangi lahirnya program ini itu apa Pak Zaini? Ya, terima kasih Bu Rizka, Bu Direktur. Yang pertama saya sampaikan terima kasih. Kami dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah difasilitasi untuk menyampaikan informasi program ASIK di Kota Surabaya ini. Perlu kami sampaikan bahwa ASIK itu adalah Arek Surabaya Siap Kerja. Okay. Nah, ada 2 program ASIK ini, yang satu berupa aplikasi, yang satu berupa job fair ASIK. Yang berupa aplikasi ini tentunya kami ingin link and make kan antara pencari kerja dengan pengusaha. Okay. Khususnya saya yakin khusus di SIR ini ada pencari kerja yang ada di Surabaya, baik itu sudah lulusan SMK, perguruan tinggi dan pendidikan-pendidikan yang lain melalui vokasi yang kami lakukan. Prinsip pencari kerja yang tersedia di program ASIK ini sudah siap kerja dengan berbagai latar pendidikan dan siap kerja, prinsipnya Arek Surabaya tentunya. Kemudian yang kedua tentunya pengusaha kalau memerlukan tenaga kerja yang siap pakai, yang siap terampil, tinggal mencari saja di program aplikasi ASIK ini sesuai kebutuhannya masing-masing. Misalnya kebutuhan sekretaris dan sebagainya, ada kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, mulai ijazahnya, keterampilannya. Di situ teman-teman pencaker, sobat naker sudah mencantumkan kriterianya, kurikulum vitae-nya dari situ. Misalnya senangannya Pak Trenggono ini mencari sekretaris yang rambutnya panjang. Nah, di situ pasti ditemukan keterampilan apa, basic apa yang ada di situ. Sehingga yang kedua, bagi pencari kerja tidak perlu lagi seperti zaman kita dulu membawa map kemana-mana, kemudian ada materi yang harus dibawa, belum mendapatkan pekerjaan sudah beli beberapa kos yang harus dikeluarkan. Di aplikasi ASIK ini pencaker sudah tidak memerlukan biaya dan sebagainya, cukup masuk ke link disnaker.go.id. Kemudian begitu juga pengusaha kalau mencari sobat naker yang dibutuhkan, tinggal masuk ke link disnaker.surabaya.go.id di aplikasi ASIK, mencari kriteria apa yang dibutuhkan, kemudian di situ juga dilihat kurikulum vitae-nya, bisa memilih mana yang bisa dipilih dan mana yang diperlukan. Begitu Bu Rizka, terima kasih. Oke Pak Zaini, jadi mungkin boleh dijelaskan ya Pak Zaini. Jadi pemerintah Kota Surabaya ini
bagaimana caranya menjaring gitu ya, menjaring para pencari kerja ini gitu ya? Apakah dilakukan filter sebelumnya oleh pemerintah kota, atau mungkin pencari kerja itu bisa langsung masuk misalnya ke website tersebut gitu ya, mengisi data misalnya atau kurikulum vitae-nya mereka, atau apa? Misalnya pemerintah kota harus screening dulu nih gitu, karena nanti ini akan dipakai oleh pemberi kerja atau pengusaha, kemudian pemerintah kota melakukan screening dulu, atau seperti apa Pak prosesnya? Pastinya di screening. Perlu kami sampaikan dulu sebelumnya bahwa aplikasi Asik ini sudah di launching oleh Bapak Wali Kota 1 tahun yang lalu, tepatnya di Balai Pemuda. Sekarang ada sudah hampir 1 tahun di launching Bapak Wali Kota. Nah, terkait pencari kerja, pastinya di screening. Yang pertama syaratnya adalah arek Surabaya. Berdasarkan Dianik masuk itu harus arek Surabaya. Yang kedua dia harus punya skill, punya ijazah, punya sertifikasi dan sebagainya, dia masuk di situ. Sebelum masuk ke link itu ada teman-teman yang back office-nya di sebelum masuk ke sana itu sudah kami screening bahwa ini ada betul-betul pencaker yang berkualifikasi, yang serius untuk mencari pekerjaan. Begitu juga tentang perusahaan. Perusahaan tidak semuanya bisa masuk ke link. Pada prinsipnya kita semua ingin semua perusahaan masuk, tetapi perusahaan-perusahaan yang betul-betul membutuhkan lowongan pekerjaan lah yang kami survei di lokasi. Kemudian kami berupaya bertemu langsung kepada pemberi kerjanya, kami survei, kami minta keterangan dan sebagainya. Betul-betul kalau membutuhkan lowongan pekerjaan baru kami masukkan ke aplikasi Asik ini. Sehingga lowongan-lowongan pekerjaan yang di medsos yang kadang-kadang yang membutuhkan pekerjaan tetapi song di luarnya, termasuk ini menghindari tempelan-tempelan yang tentunya bagi pengusaha membutuhkan biaya ya, buat spanduk dan sebagainya, membutuhkan lowongan pekerjaan yang di hari ini, itu insya Allah sudah tidak diperlukan lagi dengan aplikasi Asik ini. Oke, jadi pemerintah kota Surabaya melakukan filterisasi ya terhadap calon pencari kerja gitu ya, kemudian pengusaha juga, karena memang dilemanya begini ya Pak Zaini, kadang kalau misalnya kita tuh cari di internet sudah nggak update gitu ya, lowongan kerja gitu ya, kadang-kadang kita klik sekarang mungkin itu lowongan kerja sudah berbulan-bulan lalu dan sudah nggak up to date gitu ya, bahwa saat kemudian pencari kerja datang ke perusahaan mungkin sudah terisi gitu ya. Gitu. Nah, harapannya mungkin dengan adanya program Asik ini gitu ya, lowongan kerja yang ada itu lebih update. Nah, terkait dengan pengisian gitu ya Pak Zaini. Jadi saat misalnya pengusaha itu sudah melakukan rekrutmen ya, ini kan bahasanya perekrutan lewat Asik gitu ya. Kemudian saat misalnya salah satu dari pencari kerja ini kemudian ada yang diterima gitu, berarti informasi yang ada di dalam Asik ini juga sudah update gitu ya Pak Zaini. Jadi tidak ada lagi kemudian lowongan kerja yang open gitu misalnya. Tidak ada lagi kemudian pemberi kerja yang namanya masih ada di list misalnya gitu. Apakah seperti itu ya? Ya, betul sekali bahwa kalau sudah ada rekrutmen sudah diterima, pasti baik dari sisi pekerja maupun pencakernya maupun pengusaha di situ sudah ngeling bahwa saya sudah menerima ini. Itu dimulai sebelum penempatan bahkan. Saat rekrutmen itu ada beberapa perusahaan yang membutuhkan langsung ketemu, ada yang perusahaan langsung menerima secara aplikasi. Seperti halnya misalnya perusahaan ada yang membutuhkan pencaker atau sebatnaker itu ketemu untuk interview. Di situ di aplikasi itu tertulis bahwa saat ini X pencakernya namanya X itu tadi proses di perusahaan A, itu tadi proses interview atau proses yang lainnya, proses interview kesekian. Begitu juga saat penempatan di situ sudah tertulis bahwa perusahaan A sudah menerima seseorang dengan kriteria ini, namanya ini sudah terpenuhi, sehingga langsung secara otomatis lowongan pekerjaan itu tertutup. Oke, langsung up to date gitu ya, jadinya ya langsung update. Oke, jadi ini memang menarik Pak Zaini. Jadi memang bagi pengusaha ini cari pekerja itu juga banyakkan sulitnya daripada gampangnya gitu ya, banyakkan sulitnya daripada gampangnya. Kenapa? Karena kadang requirement-nya pengusaha ini tidak match gitu sama yang kemudian calon mencari kerja yang ada gitu ya. Nah, harapannya dengan ini gitu kita pengusaha ini bisa memangkas proses gitu ya. Jadi kita tidak lagi kayak tadi nempelin flyer gitu ya, masukin pengumuman di mana-mana gitu, tapi yang benar-benar langsung ke
sumbernya. Betul. Gitu ya. Jadi kita carinya langsung ke sumbernya. Nah, terkait dengan para calon pencari kerja, para pencari kerja yang ada di ASIK, di aplikasi ASIK, adakah pelatihan mungkin yang dilakukan oleh mereka gitu ya, yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan skillnya misalnya, atau apapun lah itu untuk bisa menyiapkan para calon pekerja atau para pencari kerja ini siap masuk ke dunia kerja misalnya. Iya, terima kasih Bu Rizka. Tadi saya sampaikan bahwa pencaker yang masuk ke link ASIK ini pasti mereka-mereka arek Surabaya yang sudah siap kerja. Baik itu sudah langsung melalui pendidikan tingginya, lulusan sana, kemudian ada yang sudah lulus SMK, SMA, dan melalui pelatihan-pelatihan yang ada di kami. Itu pasti mereka sudah siap dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kalau pada titik tertentu pencaker ini misalnya diinterview oleh suatu perusahaan, misalnya perusahaan A itu membutuhkan nilai 7 dengan catatan arek Surabaya ya. Sekali lagi ini ASIK ini khusus arek Surabaya, yang non arek Surabaya nyuntuko mohon maaf. Ini khusus arek Surabaya rek. Ayo dolek kerjaan melalui aplikasi ASIK ini. Nah, kalau perusahaan itu saat interview sekiranya yang dibutuhkan misalnya nilainya 8, kemudian yang bersangkutan itu masih nilainya 6 atau 7, kami siap melatih kembali yang bersangkutan dengan bekerja sama dengan perusahaan itu. Kita tawarkan bahwa instrukturnya dari mana terserah, monggo yang disepakati bersama, bisa dari perusahaan, bisa dari kami. Kemudian kekurangannya skill dari pencaker ini apa, kita benahi bersama-sama agar nilainya mendapatkan 8. Nah, itu yang kami lakukan. Ya. Betul. Jadi Pak Zaini, menarik ya program ASIK ini. Jadi kadang kita tuh cari pencari kerja itu ya sudah cocok ini, dari segi attitude-nya cocok gitu ya, dari segi personality-nya juga sudah oke gitu. Tetapi mungkin ada skill yang memang harus di up gitu ya, supaya dia ready untuk masuk gitu ya ke kami gitu. Nah, bahwa pemerintah Kota Surabaya hadir untuk kemudian memberikan pelatihan, membantu memberikan pelatihan untuk menyiapkan para pekerja ini supaya nantinya saat masuk ke dalam perusahaan itu sudah cocok dengan requirement-nya perusahaan. Jadi menarik Pak Zaini, sangat menarik. Kemudian terkait dengan pengusaha. Jadi bagaimana sih Pak Zaini gitu bila ada gitu ya pengusaha, karena kan di sini tidak hanya siar perusahaannya, tapi kami punya seperti ekosistem gitu ya, ekosistem bahwa tidak hanya di Surabaya mereka bisa akses ke ASIK. Jadi nyusahu Pak Zaini, sebelum saya tanya itu tadi ya, apakah pengusahanya dibatasi bahwa pengusaha ini harus daerah Surabaya saja gitu, atau boleh pengusaha yang lain? Karena gini, kalau di siar itu kan perusahaannya memang letaknya di Surabaya, memang ada yang letaknya di Brebes, ada yang letaknya di Pasuruan. Nah, bagaimana dengan pengusaha gitu? Kalau tadi dari sisi pencari kerja gitu ya, arek Surabaya saja, yang lainnya ya nyonduko gitu ya. Tapi dari sisi pengusaha bagaimana? Apakah ada batasan Pak Zaini? Matur nuwun, ini yang menarik. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu. Kalau pengusaha, perusahaan bahkan bukan hanya dari kota Surabaya, bahkan bukan dari provinsi saja, bahkan di luar negeri kami tawarkan, dan itu sudah masuk. Kalau masuk ke lokasi aplikasi ASIK ini, tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perlunya kita screening dulu benar nggak ini pengusaha. Kami banyak akses, misalnya pengusaha dari Jakarta. Kami selalu kerjasama dengan teman-teman dinas tenaga kerja yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi yang bersangkutan untuk memverifikasi betul ini membutuhkan lowongan pekerjaan. Prinsipnya kami screening dulu kebutuhan lowongan pekerjaan ini, baru kami masukkan ke ASIK. Tetapi untuk pencakernya ya mohon maaf, pastikan area Surabaya. Kalau pengusahanya dari mana-mana justru kami senang. Kami senang sekali. Ya, jadi kalau dari siar sendiri kita macam-macam ya, karena wilayah, dari sisi wilayah aja kan nggak ada Surabaya, ada Brebes gitu ya, Sidoarjo, kemudian kita punya di Pasuruan. Nah, karakteristiknya juga beda-beda gitu ya. Di Surabaya gitu kan mungkin banyakan yang PMDN size-nya mungkin besar-besar ya. Di Surabaya, Pasuruan apalagi gitu ya, Pasuruan
dalam negerinya ada, size-nya besar gitu. Kemudian juga ada juga yang internasional, yang memang dia multinasional, perusahaannya perusahaan asing. Nah, saya rasa itu salah satu kesempatan apabila memang pemerintah kota itu membuka bahwa pengusahanya boleh gitu. Saya senang dengan bahwa yang dibatasi hanya pencakernya aja gitu ya, bahwa pengusahanya boleh dari mana saja itu sepanjang nanti kemudian di screening kembali oleh pemerintah kota Surabaya terkait dengan kebenaran lowongan kerja yang memang benar-benar dibutuhkan gitu ya Pak Zaini. Nah, ke inti pertanyaannya, jadi tentang program ASIK ini. Jadi bagaimana para pengusaha ini gitu ya yang berminat untuk masuk ke dalam program ASIK ini mengakses gitu ya, mengakses program ASIK, dan kemudian syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya apa saja supaya bisa nanti ketemu gitu saat dilakukan screening sama pemerintah Kota Surabaya. Itu kami dari sisi pengusaha sudah tahu harus apa persiapan yang harus kami lakukan. Oke, terima kasih Bu Rizka. Ini termasuk dalam rangka sosialisasi kami terkait dengan program aplikasi ASIK ini. Tentunya masuk ke website Disnaker ya. Kemudian di situ ada beberapa yang masuk ke link-link tertentu, ada panduannya, ada guide-nya di situ. Kemudian lowongan pekerjaan dan sebagainya. Tadi saya sampaikan bukan hanya perusahaan yang ada di Surabaya. Setelah masuk di situ pasti box office kami sudah merekod apa yang disampaikan oleh perusahaan. Nah, dari situlah kami verifikasi di perusahaan itu. Kalau sudah valid betul, baru kami bisa masukkan ke aplikasi ASIK ini. Prinsipnya mudah sekali, tentunya dengan program Poskes yang dimotori oleh Bu Direktur ini yang luar biasa. Salah satunya mudah-mudahan dengan Bu Direktur sendiri yang ini kehormatan bagi kami untuk berdek jujur aja tadi itu sinau yang 4 hari yang lalu itu sudah hilang semua dengan apa ini dipandu oleh Bu Direktur sendiri. Nah itu Bu Rizka, bahwa kami senang sekali ini, mudah-mudahan hari ini kita sosialisasi ke SIR, mudah-mudahan program kita ini sudah sampai kemana-mana terkait dengan ini. Tentunya mudah dan tidak ada biaya apapun, apapun. Bahkan kami saat kalau membutuhkan fasilitasi bertemu dengan pencaker di tempat kami, boleh kami fasilitasi untuk mempertemukan antara pencaker dengan pengusaha. Misalnya contoh Pak Trenggono ini butuh sekretaris yang rambutnya panjang. Anak-anak sekarang itu kan pinter ya, foto kayak ganteng. Pak Trenggono kalau di foto ini jelek, tapi begitu ketemu ganteng begini. Nah, barangkali Pak Trenggono yang ditambahkan barangkali. Terima kasih Bapak. Jadi memang proses aplikasi ASIK ini kan rangkaian kegiatan dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh Disnaker, dan goalnya memang ada di ASIK ini. Nah, kami terima kasih Disnaker diberikan kesempatan untuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan yang ada di share. Jadi di situ memang berdasarkan dengan Pak Kadis untuk masuk perusahaan membuka lowongan di ASIK itu sangat mudah sekali. Yang jelas di kami ini harus memastikan ini bedanya aplikasi kami dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau kami pasti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi screening untuk masuk harus dipastikan dulu bahwa itu ada benar-benar perusahaan yang dia memang buka lowongan pekerjaan. Nah ini yang kita screening betul. Tapi sama sekali tidak akan ada masalah ketika perusahaan itu sudah lengkap perizinannya. Hanya menyampaikan akte pendirian, hanya menunjukkan lokasi dan foto lokasi, gitu saja. Nanti akan dipandu oleh tim kami, ya. Perusahaan yang kepingin masuk ASIK yang belum memahami secara langsung ketika membuka aplikasi ASIK, nanti petugas kami akan datang ke perusahaan itu. Untuk usia perusahaan juga nggak ada masalah ya. Untuk yang perusahaan yang baru gitu, kayak di Pasuruan tuh mereka benar-benar baru bangun perusahaan di situ dan akan mengawali aktivitas di Pasuruan gitu. Itu juga nggak ada masalah ya. Tidak terbatas waktu. Nggak ada masalah ya. Sangat terbuka. Yang jelas dipastikan bahwa betul perusahaannya ada, betul ada lowongannya. Jangan sampai nanti aplikasi kami yang pemerintah ini jangan sampai itu menyesatkan. Yang perlu kami jaga. Yang paling penting tidak berbayar ya. Bahkan kami fasilitasi kalau ingin ketemu dengan pencakernya untuk screening, untuk apa itu wawancara dan sebagainya, kami fasilitasi di kantor kami. Sesuai kebutuhan perusahaan. Dari sisi pencakernya juga tidak berbayar ya? Tidak. Jadi saat mereka
mungkin di sekitaran kita gitu ya, ada keluarga atau kerabat gitu yang baru lulus misalnya, atau sedang tidak bekerja misalnya, yang kemudian ingin melakukan pencarian kerja daripada bingung gitu ya Pak Zaini. Ini kita sebagai pengusaha sekaligus kita berpandangan sebagai keluarga saat kita mencari kerja gitu ya. Itu dari sisi pencari kerjanya itu juga kemudahannya seperti apa ya Pak Zaini? Sangat mudah. Tadi masuk ke link sama persis dengan perusahaan, masuk ke link di snakersurabaya.go.id, nanti ada panduan di situ guide-nya, masuk kemana-mana. Perlu kami sampaikan teman-teman bahwa pencaker yang sampai hari ini masuk ke link asik ini ada 15.491 pencaker dengan berbagai macam kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian perusahaan yang sudah masuk ke link ini ada 1.072 dan yang sudah penempatan itu ada 896 penempatan. Yang lainnya ada masih wawancara, kemudian proses administrasi, dan masih belum ada yang masih menunggu panggilan dan sebagainya. Itu Bu Rizka. Oke. Baik, sangat menarik program asik ini, baik untuk kita pengusaha maupun juga untuk para pencari kerja. Intinya ini seperti simbiosis mutualisme gitu ya, menemukan kepentingan pengusaha dan menemukan kepentingan dari para pencari kerja. Yang perlu digarisbawahi, ini mempermudah atau mempersingkat proses rekrutmen bagi pengusaha, dan juga ini juga mempermudah para pencari kerja untuk bisa masuk ke wadah yang tepat gitu ya, daripada kesasar kemana-mana cari lowongan kerja yang mungkin juga bodong dalam tanda kutip gitu ya. Lebih baik join dengan pemerintah Kota Surabaya yang memang arek Surabaya asli. Nah, mungkin closing Pak Zaini terkait dengan program asik ini, apa harapan Bapak, dan kemudian sekiranya nanti ada yang PIC mungkin ya, atau kemana kami harus berkomunikasi ke untuk mencari pekerja sehubungan dengan asik ini, kemana kami harus berkomunikasi? Apakah cukup di website saja yang kemudian nanti akan langsung dihubungkan dengan tim, atau seperti apa? Terima kasih Bu Rizka, Bu Direktur, kesempatan yang luar biasa ini bagi kami di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tentunya harapan kami yang pertama dengan manajemen SIR ini yang mengelola industri dan perusahaan yang ada di wilayah SIR ini, kami terima kasih. Mudah-mudahan, dan saya yakin, bukan mudah-mudahan lagi, saya yakin pertemuan kita hari ini untuk sosialisasi program asik ini akan tersampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di SIR. Tentunya meluas ke perusahaan-perusahaan yang ada, tidak hanya di SIR yang ada di Surabaya. Tadi disampaikan Bu Rizka ada di Pasuruan dan sebagainya dan sebagainya. Ini saya yakin arek Surabaya siap menuju ke SIR yang ada di Pasuruan, dan insya Allah kualifikasinya tentunya yang dibutuhkan oleh SIR yang ada di Pasuruan dan yang ada di mana-mana. Kemudian yang kontak person dan sebagainya itu begitu masuk ke websitenya Surabaya, disnaker.go.surabaya.go.id itu sudah ada panduannya. Kalau ada kesulitan menghubungi kontak person ini, itu sudah kami cantumkan di situ. Bahkan kami sendiri Pak Trenggono, saya di tauladani Pak Wali ini tidak boleh menutup telepon. Telepon ini Pak Wali saja seluruh warga Surabaya standby termasuk kami. Kami ini di tauladani Pak Wali, telepon ini kita melayani umat kapanpun ditelepon di WA harus kita balas, apalagi kalau kita menolong orang yang mencari pekerjaan, ini pasti tentunya membawa manfaat bagi Kota Surabaya ini. Terima kasih banyak Bu. Baik, terima kasih Pak Zaini, Pak Trenggono sudah rawuh menyempatkan waktunya ke sini. Ini satu momen yang sangat berharga bagi kami, yang nantinya akan kami bisa berikan kepada tenan. Ini salah satu juga layanan kami kepada tenan. Harapannya meski kami tidak bisa berkumpul bersama dalam satu momen, tetapi tenan itu tidak kekurangan informasi apapun, terutama yang menghubungkan antara lingkungan kerja, kemudian para pemangku kepentingan yang ada di sekitarnya. Terima kasih sekali lagi Pak Zaini, Pak Trenggono. Demikian podcast kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan agenda yang jauh lebih menarik, dengan tema yang lebih menarik, dan narasumber yang
juga lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa.